Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat jasmani dan nikmat sehat rohani. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah manajemen produktivitas yang diampu oleh Bapak dosen Pak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Produktivitas adalah kemampuan menghasilkan output atau hasil kerja dengan efisiensi menggunakan input atau sumber daya yang tersedia. Tugas terkait produktivitas adalah memastikan efisiensi penggunaan sumber daya dan pencapaian target kinerja. Penilaian produktivitas melibatkan pengukuran hasil kerja atau output terhadap sumber daya yang digunakan atau input. Tugas utama terkait produktivitas adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya atau input mencapai target kinerja yang diinginkan. Meningkatkan efisiensi kerja mencapai cara untuk meningkatkan hasil kerja dengan efisiensi. Penilaian produktivitas melibatkan pengukuran output yang dicapai, input yang digunakan, efisiensi penggunaan sumber daya, kualitas dan kuantitas hasil kerja. Ekivalensi produktivitas merujuk pada kondisi di mana suatu output atau hasil yang dihasilkan memiliki nilai yang sama atau setara dengan input atau masukan yang digunakan untuk memproduksinya dalam konteks ekonomi dan bisnis. Ini sering diartikan sebagai tingkat efisiensi yang tinggi, di mana perusahaan atau individu dapat menghasilkan output sebanyak mungkin dengan jumlah input yang minimal. Lebih detailnya, produktivitas adalah ukuran efisiensi dalam menghasilkan output. Ini adalah rasio antara output barang atau jasa yang dihasilkan dan input atau tenaga kerja, modal, bahan baku, dan lain-lain yang digunakan. Ekivalensi produktivitas terjadi ketika rasio tersebut optimal, artinya output yang dihasilkan sebanding dengan input yang digunakan tanpa adanya pemborosan atau inefisiensi. Jika produktivitas tinggi, maka output yang dihasilkan akan lebih besar dibanding dengan input yang digunakan, yang menunjuk efisiensi yang lebih baik. Penyebab peningkatan produktivitas antara lain adalah adanya peningkatan efisiensi, penggunaan teknologi baru, pelatihan karyawan, dan peningkatan motivasi kerja. Dampak positif dari peningkatan produktivitas meliputi peningkatan profitabilitas, efisiensi biaya, kualitas produk atau layanan, dan daya saing perusahaan. Penyebab peningkatan produktivitas: 1. Peningkatan efisiensi. Peningkatan efisiensi yang lebih tinggi memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan output yang lebih besar dengan input yang sama, atau menghasilkan output yang sama dengan input yang lebih sedikit. 2. Penggunaan teknologi baru. Adopsi teknologi baru seperti perangkat lunak atau peralatan canggih dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi proses kerja. 3. Karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, sehingga mereka dapat bekerja lebih efektif dan produktif. 4. Peningkatan motivasi kerja. Karyawan yang termotivasi cenderung bekerja lebih keras dan lebih efisiensi, sehingga produktivitas meningkat. 5. Manajemen yang efektif. Manajemen yang baik, termasuk alokasi tugas yang tepat dan dukungan yang memadai, dapat memotivasi karyawan dan meningkatkan produktivitas mereka. Dampak peningkatan produktivitas: 1. Peningkatan profitabilitas. Produktivitas yang lebih tinggi memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak output dengan biaya yang sama, sehingga profitabilitas meningkat. 2. Efisiensi biaya.
Dengan peningkatan produktivitas, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional dan peningkatan efisiensi menggunakan sumber daya. 3. Kualitas produk atau layanan yang lebih baik. Ketika karyawan lebih produktif, mereka dapat memberikan perhatian lebih kepada kualitas produk atau layanan yang mereka hasilkan. 4. Daya saing yang lebih tinggi. Perusahaan yang lebih produktif cenderung memiliki keunggulan kompetitif karena mereka dapat menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. 5. Pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produktivitas di tingkat makro dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi karena memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak output dan menciptakan lapangan kerja. Siklus produktivitas. Siklus produktivitas adalah sebuah proses berkelanjutan yang melibatkan pengukuran, evaluasi, perencanaan, dan peningkatan produktivitas. Pengukuran produktivitas sendiri adalah proses mengukur seberapa efisiensi suatu unit kerja atau perusahaan dalam menghasilkan output dengan input yang digunakan. Siklus produktivitas. Siklus ini terdiri dari 4 tahap utama yang saling berhubungan. 1. Pengukuran produktivitas. Proses mengidentifikasi dan mengukur input dan output, lalu menghitung rasio antara keduanya untuk menentukan tingkat produktivitas. 2. Evaluasi produktivitas. Analisis hasil pengukuran produktivitas untuk memahami di mana ada peluang peningkatan. 3. Perencanaan produktivitas. Mengembangkan rencana dan strategi untuk meningkatkan produktivitas, termasuk menentukan tujuan, target, dan tindakan yang akan diambil. 4. Peningkatan produktivitas. Pelaksanaan rencana dan tindakan untuk mencapai peningkatan produktivitas serta memantau dan menyesuaikan yang diperlukan. Pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas melibatkan identifikasi input, sumber daya yang digunakan dalam proses produksi seperti tenaga kerja, bahan baku, modal, energi, dan biaya lainnya. Identifikasi output, hasil dari proses produksi seperti jumlah produk, layanan, atau nilai penjualan. Rumus produktivitas. Produktivitas dihitung dengan membagi output dengan input. Rumusnya adalah produktivitas sama dengan output atau input. Penggunaan indikator produktivitas. Pengukuran produktivitas dapat menggunakan berbagai indikator seperti indeks produktivitas, rasio, output atau input, atau benchmark terhadap industri lainnya. Evaluasi produktivitas. Evaluasi produktivitas adalah proses penilaian dan pengukuran sejauh mana seseorang, sistem, atau organisasi mampu menghasilkan output dengan memanfaatkan input yang tersedia secara efektif dan efisien. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti pengukuran kuantitatif, metode manajemen dengan objektif, atau metode umpan balik 360 derajat. Perencanaan produktivitas. Perencanaan produktivitas jangka panjang dan jangka pendek saling melengkapi. Tujuan jangka panjang 3-5 tahun atau lebih. Mengurangi arah dan aspirasi bisnis. Sementara tujuan jangka pendek kurang dari 1 tahun adalah langkah-langkah taktis untuk mencapai tujuan jangka panjang. Untuk mencapai target, guna prinsip SMART, spesifik,
terukur, dapat dicapai, relevan, terikat waktu pada setiap tujuan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Productivity improvement. Productivity improvement adalah kemampuan karyawan dalam memberikan hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan dalam waktu yang singkat, atau dapat memberikan hasil kerja yang lebih banyak daripada sebelumnya. Seorang karyawan dapat dikatakan produktif jika dalam sehari ia dapat memberikan hasil kerja yang banyak dan sesuai dengan yang diharapkan secara efektif dan efisien. Tidak hanya kecepatan ataupun banyaknya hasil kerja yang dihasilkan atau segi kuantitas, namun dilihat juga dari segi kualitas. Semakin baik kualitas kerja, maka produktivitas akan semakin baik. Walaupun kuantitas tinggi, tetapi kualitasnya rendah, hasilnya juga akan rendah. Jadi, kuantitas yang baik harus didukung dengan kualitas yang baik pula, sehingga terciptanya produktivitas yang unggul. Kesimpulan dari manajemen produktivitas. Manajemen produktivitas merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal dengan penggunaan sumber daya secara efisien. Selanjutnya, kesimpulan dari ekivalensi. Ekivalensi adalah hubungan logis antara dua pertanyaan yang memiliki nilai kebenaran yang sama dalam semua kemungkinan kondisi. Dua pertanyaan dikatakan ekivalen jika keduanya selalu benar atau selalu salah secara bersamaan. Yang selanjutnya, kesimpulan penyebab peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas disebabkan oleh berbagai faktor yang mendukung efisiensi dan efektivitas kerja, baik dari aspek manusia, teknologi, maupun manajemen. Kesimpulan dari siklus produktivitas. Siklus produktivitas merupakan proses berkelanjutan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pembaikan aktivitas kerja untuk meningkatkan hasil secara efisien dan efektif. Yang selanjutnya, kesimpulan dari evaluasi produktivitas. Evaluasi produktivitas merupakan langkah penting untuk mengukur sejauh mana efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output. Yang selanjutnya, kesimpulan dari perencanaan produktivitas. Perencanaan produktivitas merupakan tahap awal yang penting dalam manajemen kerja, di mana tujuan ditetapkan dan langkah-langkah strategi disusun untuk mencapai hasil yang maksimal dengan sumber daya yang tersedia. Yang terakhir, kesimpulan dari productivity improvement. Productivity improvement atau peningkatan produktivitas adalah upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya guna menghasilkan output yang lebih tinggi atau lebih berkualitas. Peningkatan ini dapat dicapai melalui inovasi, perbaikan proses, pelatihan karyawan, pemanfaatan teknologi, dan manajemen yang lebih baik. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.